Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 10 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kasus binomo menjadi ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir. Namun dalang dari investasi bodong ini tak kunjung terkuak. Bahkan afiliator binomo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Indra Kents, tidak mengungkapkan asal-usul binomo ini. Hal ini membuat pihak kepolisian geram, pasalnya Indra disebut-sebut menutup-nutupi orang yang ada di balik binomo ini. Setidaknya 92 situs binary option termasuk binomo telah diklasifikasikan sebagai operator yang tidak berlisensi dan diblokir oleh pemerintah Indonesia per 2 Februari 2022. Binomo bisa dibilang badung. Situsnya berulang kali diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, tetapi tetap lahir yang baru. Nah, pemirsa, bagaimanakah cara kerja binary option atau opsi biner? Mengapa banyak yang tergiur dengan iklan komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading? Dan bagaimanakah solusi agar kasus penipuan yang mengatasnamakan investasi dan muamalah yang bertentangan dengan Islam bisa dicegah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan digital entrepreneur Muslim, Bung Pompi Saiful. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz Rohman. Alhamdulillah, ini gimana ini kabarnya ini? Sehat ini? Tampaknya ceria ini. Alhamdulillah, luar biasa. Harus tetap ceria dan mempesona. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja ini kan. Sebagaimana di pemberitaan yang sudah sedikit saya baca tadi ya. Ini kan kasus penipuan yang mengatasnamakan investasi ataupun trading. Ini semakin marak terjadi di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 melanda masyarakat, memang banyak yang mencari sumber pendapatan alternatif. Dengan kasus penipuan berkedok trading binary option, ini menjadi salah satunya. Nah, menurut Anda ini, Bung, sebenarnya apa itu skema trading binary option dan bagaimana cara kerja dari binary option atau opsi biner tersebut? Ya, sebenarnya aplikasi binary option ini ya sebenarnya banyak sekali yang memakai ya. Cuma yang mungkin masuk ke Indonesia dan rame ya diantaranya Binomo dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini sebenarnya sih aplikasi judi sebenarnya ya. Dari tebak-tebakan harga ya, dari semisal kita menginstal kemudian naruh modal di sana, ya, naruh aset di situ, ya, transfer, kemudian nanti dia mau ngasih opsi berapa menit nih, detik, menit sampai ke berapa 10 menitan mungkin ya. Nah nanti dia tugasnya itu menebak harganya naik atau turun ya setelah dalam jangka waktu yang dia pilih itu. Nah, kalau salah ya berarti dana yang di store-nya atau dana yang disimpan di situ itu hilang. Ya kalau benar dia dapat sekitar bervariasi setiap aplikasi, bisa 60 sampai 70%, 80% lah seperti itu. Nah, itulah kemudian ini sebenarnya bukan aplikasi trading, bukan aplikasi ini, tapi memang pure aplikasi ini adalah aplikasi judi. Cuma ada variabel-variabel seolah-olah jual beli saham dan sebagainya itu sebagai pemanis saja sebenarnya sih. Kalau saya pikir itu pemanis saja untuk variabel biar mainnya asik ya. Tapi intinya itu adalah judi, pure judi. Ya baik Bung, ini menarik yang kemudian kalau kita baca di pemberitaan banyak yang kemudian dirugikan seperti itu. Dan salah satu diantaranya yang tertangkap kemarin adalah seorang afiliatornya ya gitu. Nah ini kalau kita berkaca pada afiliatornya ataupun orang-orang yang beriklan atau influencer, ini sebenarnya apa peran influencer yang kemudian menjadi afiliator judi online yang ini jelas-jelas merugikan masyarakat Indonesia. Ini Anda melihatnya seperti apa ini peran dari influencer yang menjadi afiliator?
Ya, sebenarnya influencer di sini fungsinya itu sama kayak yang lain ya. Misalnya saya punya link afiliasi ya. Kemudian orang-orang yang menginstal ya aplikasi Binomo dengan kodenya, dengan link dia atau yang nantinya itu bisa apa namanya terhubung dengan link afiliasi dia. Jadi semakin banyak orang yang menginstal aplikasi tersebut dengan afiliasi dari dia, dari influencer tersebut, nah itu influencer tersebut itu dapat uang. Dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya ketika dia kalah, ya. Ketika seseorang sudah pasang harga di salah satu aplikasi binary option tersebut, kemudian kalau dia loss atau salah tebakan, kalah dalam judinya itu, sesi itu, nah uang yang dia taruh itu prosentasenya itu didapatkan oleh afiliator ini. Nah, setiap aplikasi juga berbeda-beda. Seorang afiliator bisa mendapat 30% sampai 70% ya untuk ini. Nah, ini tergantung ketika afiliasi di bawahnya ya itu masang gede, maka dia juga dapatnya gede juga. Nah, kayak gitu tuh. Jadi semakin banyak dia itu mempengaruhi orang untuk menginstal aplikasi ini, semakin gede yang akan dia dapat duitnya. Jadi ini biasanya kan memang yang paling gampang itu kan mempengaruhi ini atau menjajakan aplikasi jadi-jadian ini, jadi aplikasi binary option ini ya di sosial media. Nah, ya dia bisa dengan gampang ya menjangkau banyak orang, apalagi kalau diiklanin dan sebagainya. Nah, ini jahatannya di situ. Ya, baik, Mas Awan, ini sangat-sangat merugikan begitu ya. Nah, iya. tapi kemudian kalau kita melihat ini kira-kira mengapa kok banyak masyarakat yang tertipu? Padahal ini jelas-jelas merugikan, tapi mengapa banyak masyarakat yang tertipu kemudian mengikuti kedok ya dengan berkedok trading forex maupun binary option yang ini dengan iming-iming keuntungan yang jumbo, padahal faktanya seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Ini kenapa ini bisa seperti itu masyarakat kita? Ya, karakter masyarakat kita yang memang tidak semuanya, ya, tapi bagaimana Anda bayangkan dengan iming-iming tersebut, apalagi diiming-imingi Anda cukup di rumah, menggunakan HP, tidak perlu kemana-mana, untungnya bisa berkali lipat. Ya, bisa jadi iming-imingi, misalnya Anda taruh aja misalnya 1 juta, ya, ketika tebakan Anda benar, itu bisa dapat sampai 70% kali lipat. Ya, artinya di 1 juta Anda bisa dapat 700.000. Total uang Anda jadi 1,7 juta. Ya, dan itu bisa terjadi dalam masa hitungan detik dan menit gitu loh kan. Nah, orang-orang yang apa namanya sangat terkesima dengan iming-iming uang instan seperti ini pasti akan ini apa namanya ini ya, apalagi yang udah biasa dia main judi, yang udah biasa judi online, yang sudah biasa ini, apalagi apa namanya ini di cover dengan seolah-olah dia main trading tapi sebenarnya judi. Kalau dia udah wataknya itu maksud tanda kutip pengen untung instan tanpa bekerja keras, tanpa ada kemampuan, tanpa ada ini kan tanpa kemampuan ya, tanpa ada skill dan sebagainya, asalkan dia punya modal, maka pasti akan dicari seperti itu ya. Ya, karena instan, cepat banget ya, kaya dengan cara cepat dan sebagainya. Nah, tapi juga ya karena siapa sih yang bisa kaya dari judi sebenarnya kan seperti itu kan ya. Maka untuk ke sana selain ya ada yang kalau udah nggak mikir dosa lagi sebenarnya ada keadaan masyarakat kita yang suka instan ini ya, sehingga dengan aplikasi ini kemudian terdorong sangat ramai sekali kan, banyak sekali yang make ya, terpengaruh dengan iming-iming ini dengan cara singkat ya, untungnya singkat, caranya singkat, semuanya nggak ribet ya. Dan misalnya dia itu pas nggak punya uang ya bisa utang dulu kayak gitu kan ya. Model-model kita ini banyak sekali seperti itu, dan seharusnya memang kita turut prihatin sih ya dengan adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau umat yang seperti ini. Padahal
dalam Islam juga jelas judi itu haram. Gitu Mas. Ya, ya baik. Ini kalau kita melihat dari beberapa yang dilakukan oleh para afiliator ataupun orang-orang yang dalam tanda petik mengaku ya untung melalui judi online seperti itu ya, melalui berbagai macam hal tersebut. Nah ini kalau kita melihat di berbagai macam sosial media, Bung Pombi, ini fenomena flexing ini kan memang sering dilakukan oleh sejumlah orang di Indonesia yang kemudian agar dirinya itu diakui sebagai seorang crazy rich atau sebagai seorang sultan. Kadang-kadang mereka memamerkan kekayaannya, baik itu dilakukan di Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial yang lainnya. Nah, kalau melihat fenomena tersebut, ini tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Pompi, dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia, ya terutama generasi muda, ini seperti apa Anda melihatnya? Ini salah satu caranya untuk mereka para afiliator atau peraih untung dari buntungnya seseorang. Ya karena dia dapat untung kalau ada orang yang buntung. Ada orang yang kalah dalam tebakannya. Memang caranya yaitu dengan personal branding seperti ini. Artinya kenapa? Yo, ini loh aku bisa kaya dari aplikasi ini. Ini loh aku bisa dapat uang banyak dari sini. Dan untuk menunjukkannya agar orang-orang itu percaya kepada dia bahwa it's work, bahwa aplikasi ini bisa membuat Anda kaya loh. Contohnya saya. Nah, gitu kan ya. Nah, maka fenomena flexing ini untuk melancarkan atau branding bahwa semakin banyak dia mengeluarkan uang, pamer uang, semakin dia itu beli ini itu barang mewah ataupun nyawer sini nyawer situ yang seolah-olah dia menjadi sultan, crazy rich dan sebagainya. Ini membuat masyarakat itu percaya bahwa oh dia kaya dari aplikasi itu. Berarti aplikasi itu memang benar-benar bikin kaya. Nah, makanya ketika seorang influencer yang seorang afiliator berkedok influencer ini yang mempengaruhi ya influence itu kan sebenarnya yang orang yang bisa mempengaruhi orang banyak ya namanya influencer. Tapi ini mempengaruhi hal yang buruk. Ya, dipengaruhi supaya gaya hidupnya flexing tadi ya, pamer ya dan lain sebagainya. Sehingga hanya orang-orang yang juga suka dengan gaya hidup seperti ini juga terpengaruh. Dari sanalah kemudian gaya hidup tersebut merupakan pola sukses atau pola yang diterapkan oleh para afiliator itu untuk mempengaruhi orang-orang agar menginstal aplikasi judi ini, ya, binary option ini. Nah makanya semakin dia keluarin modal banyak, dia akan memperoleh banyak juga karena semakin banyak orang terpengaruh dan pengen kaya seperti dia. Selain itu juga sebenarnya gaya hidup flexing ini juga pasti ada kedok-kedok tertentu ya. Dia pamer ya misalnya untuk masuk ke dalam sebuah ring tertentu ya sehingga oh ini kita sama-sama ini sama-sama jet set, sama-sama sultan dan sebagainya. Nah, inilah tercelanya gaya hidup pamer ya yang memang tidak membuat orang kaya beneran, mungkin justru malah menutup-nutupi ya sekarang ya karena dia pasti ketika pamer tersebut ya dia harus mikir pajaknya gimana, kemudian kalau ada orang yang jahat gimana dan sebagainya. Orang yang punya harta beneran ya, orang yang kaya beneran akan mikir berkali-kali lipat ketika memamerkan harta bendanya. Dan ini juga suatu perbuatan yang sia-sia ya kalau kita mengukurnya. Kenapa sih kalau kaya itu uangnya banyak, kenapa sih kok nggak hidup sederhana aja? Dan itu semakin akan menambah hikmah harta. Ya ini pasti harta-harta haram yang kayak gitu. Itu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat banyak masyarakat yang terjerumus, ini mungkin bisa dibagikan beberapa tips ya, Bung Pompi, bagaimana agar masyarakat tidak terjerumus melakukan transaksi yang manipulatif dan juga transaksi yang bertentangan dengan Islam. Dan kemudian langkah-langkah apa ini yang perlu diambil oleh pemerintah agar tidak banyak masyarakat yang tertipu karenanya? Ya, yang pertama memang
kalau kita ya sebagai tips sebagai individu ya, sebagai saran dan sebagainya, yang pertama memang kita ubah gaya hidup, terutama mindset ya, gaya hidup yang pengen kaya instan. Ya. Jelas bahwa tidak ada yang ketika seseorang itu kaya itu dari jalan instan, itu sebenarnya mungkin kalau ada 1-2 orang itu lagi beruntung ya. Tapi semua kekayaan, semua harta yang semakin kita kerja keras, insya Allah akan lebih barokah harta kita. Jadi jangan sampai kita itu tergiur dengan cara-cara instan. Ini sebenarnya mindset di dalam kehidupan. Yang kedua, edukasi. Jadi kita memang ini PR kita bagaimana mengedukasi umat ya, supaya memahami. Ya, sekarang kan masih banyak sekali investasi bodong, ya, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Sumbernya sebenarnya satu, ketika itu bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita ya investasi itu kan di dalam Islam itu kan cuma ada 2 ya. Yang pertama utang, ya, investasi itu dari utang, atau yang kedua itu dari syirkah. Nah, kalau misalnya ya ada orang ya, yang kemudian menawarkan investasi, ya, nah itu tidak dulu akadnya apa nih? Kalau akadnya utang, ya kan mau utang untuk investasi dari misalnya bisnisnya dia nih, ya, mau tambah investasi misalnya. Ya kalau utang berarti nggak boleh mengambil untung ya, karena utang itu tidak boleh untuk diambil untung ya, karena utang itu kan akad ta'awun, saling membantu. Nah kalau pengen kaya dari investasi, maka jalan satu-satunya itu yaitu dengan syirkah. Nah inilah yang belum banyak dipahami oleh kaum muslimin, akad syirkah ini ya. Di luaran mungkin banyak ya tawaran investasi, mungkin real investasinya, namun bisa jadi tidak barokah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariah. Namun kalau kita berakad investasi, ya syirkah, mudharabah ataupun ya, lain sebagainya. Kalau investasi berarti mudharabah, syirkah secara syariah, maka selain barokah, maka akan menjadi profit yang membuat kita itu hidupnya nyaman, tentrem, karena hartanya halal, ya, kemudian semakin produktif hartanya dan sebagainya. Nah, akad-akad dari syirkah, ya, atau dari muamalah inilah yang perlu semakin kita kenceng untuk melakukan edukasi kepada umat. Nah, kalau misalnya ya dakwah di bidang muamalah, dakwah di bidang syirkah ini ya semakin kencang, semakin jangkauannya meluas, orang-orang itu nanti jadi kritis. Ketika ditawari investasi misalnya, wah ini akadnya apa ini? Wah itu akadnya apa ini? Seperti apa ini? Nanti ininya seperti apa? Bagi hasilnya seperti apa? Bisnisnya apa? Ada nggak bisnis realnya? Ya, kebanyakan kan seperti itu ya. Investasi bodong itu kan kebanyakan bisnisnya nggak real. Ya. Pengelolanya tidak ada laporannya dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Nah makanya kalau kita ya semakin mempelajari syariah dan menerapkannya ke sistem kehidupan kita, insya Allah tidak akan ada lagi investasi bodong, investasi penipuan seperti ini, apalagi judi berkedok investasi. Karena sudah jelas itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akad-akad syirkah, dan pasti tertolak. Kalau udah tertolak di syariah, berarti dia pasti tidak barokah, ya. Walaupun misalnya dapat untung, berarti ini adalah azab. Seperti itu, harta yang bisa menyengsarakan kita. Gitu Mas Aziz. Ya, nah, baik. Peran pemerintah ya kayaknya. Peran pemerintah. Ya. Peran pemerintah itu apa? Ya, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah yang masih menstandarkan ekonomi muamalahnya dengan riba? Ya, kita sebenarnya sih ya umum pemerintah aja mempromokan ini investasi ribawi, bagaimana mungkin? Makanya kita itu tidak bisa hidup di dalam sebuah sistem yang tidak islami. Pasti akan menceburkan diri kita itu kepada
muamalah-muamalah akad-akad yang tidak Islami pula. Maka tidak bisa tidak bahwa sistem bisnis yang produktif itu, yang bisa kondusif itu adalah ya sistem pemerintahan yang Islami. Itu Bang Ajis. Ya baik, terakhir Bung Mombi, ini kalau kita melihat terkait dengan trading ya, terus kemudian judi berkedok trading, ini kira-kira pelajaran apa ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kontroversi judi berkedok trading ini? Ya kita harus semakin mawas diri, introspeksi. Ya jangan sampai kita itu harta yang kita peroleh itu sudah rugi, dosa lagi. Itu kan 2 kali ketimpa tangga ya, udah ketipu, udah rugi, udah kalah, masih dapat dosa lagi. Makanya teman-teman semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita berhati-hati di dalam menginvestasikan harta kita, dan bagaimana kita memperhatikan lebih baik bagaimana harta-harta kita itu kita dapatkan, supaya semakin harta halal itu membawa barokah dan ketentraman. Itu aja Mas Aziz. Jangan sampai udah rugi, dosa lagi. Iya, jangan sampai ya. Itu ya, para pemirsa sekalian, pesan terakhir dari Bung Pompi ya. Kita harus mawas diri ya di dalam bisnis atau pekerjaan. Kita harus mencari rezeki yang halal, untung yang banyak, tetapi juga tidak melanggar syariah agar rezeki kita penuh dengan keberkahan. Baik, terima kasih Bung Pompi. Ini Masya Allah, ini pencerahan yang luar biasa. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.